Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Atin, selamat datang di Atin Podcast Santuy, podcast kesehatan, pesan edukatif dan informatif RSI Atin Nusa Danggawi. Jumpa lagi dengan saya Helmi, Humas RSI Atin Nusa Danggawi sekaligus host podcast kali ini. Nah, hari ini saya akan mengajak Sobat Atin untuk mengenal lebih dekat dengan poliandrologi yang ada di RSI Atin Nusa Danggawi, yang mana kita akan mendapatkan edukasi kesehatan melalui tanya jawab dengan narasumber kita, yaitu Dr. Eko Budi Siswidianto, spesialis andrologi RSI Atin Nusa Danggawi. Nah, perlu Sobat Atin ketahui bahwa Dr. Dodi merupakan dokter spesialis andrologi yang baru bergabung dengan RSI Atin Nusa Danggawi. Mungkin dari Sobat Atin masih ada yang awam atau jarang mendengar dengan istilah poliandrologi. Nah, oleh karena itu, nantinya selain kita akan mendapatkan edukasi kesehatan, kita juga akan berkenalan dan juga membahas apa itu poliandrologi serta ruang lingkupnya. Podcast kali ini kita akan membahas tentang infertilitas pada lelaki. Assalamualaikum Dr. Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Ya dokter, sebagai awal bisa perkenalan kepada Sobat Atin. Assalamualaikum, perkenalkan saya Dr. Eko Budi Siswidianto, spesialis andrologi di RSI Atin Nusa Danggawi, biasa dipanggil Dr. Dodi. Oke dokter, bisa dijelaskan secara singkat dok, poliandrologi ini apa? Ya, baik. Begini, jadi poliandrologi ini merupakan poli yang baru yang baru di RSI Atin Nusa Danggawi, yang intinya itu terkait dengan kesehatan reproduksi laki-laki. Nah, mungkin masih banyak yang awam ya. Jadi intinya poliandrologi terkait dengan kesehatan reproduksi laki-laki. Nah, jadi sebenarnya poliandrologi ini ruang lingkupnya juga cukup luas ya. Ruang lingkupnya cukup luas terkait dengan kesehatan reproduksi laki-laki itu. Jadi ada infertilitas atau ketidaksuburan dari laki-laki, ada gangguan seksual atau disfungsi seksual, kemudian ada penuaan, penuaan laki-laki. Jadi laki-laki juga ada istilahnya penuaannya juga. Kemudian ada gangguan hormon atau hipogonadisme. Yang terakhir ini ada juga kontrasepsi atau KB laki-laki. Nah, meskipun masih sangat jarang, tapi itu juga termasuk bagian dari layanan andrologi. Gitu. Oke, kalau perannya dok, peran dari poliandrologi ini apa dok? Ya, jadi kalau kita berkait dengan peran, poliandrologi ini memiliki beberapa peran yang strategis atau yang penting. Yang pertama adalah deteksi. Nah, kan seperti itu ya, namanya juga layanan kesehatan sama. Jadi deteksi, kemudian pemeriksaan, kemudian diagnosis, dan akhirnya setelah diketahui baru akan dilaksanakan tata laksana atau pengobatan atau treatment dari gangguan kesehatan reproduksi laki-laki itu sendiri. Oke, gitu. Dokter, tema kita pada hari ini kan tentang infertilitas pada lelaki. Ya, betul. Nah, mengapa dok topik ini menjadi penting untuk kita bahas? Ya, yang pertama kita akan membahas tentang infertilitas itu sendiri. Jadi kenapa kok penting? Penting pakai banget. Penting pakai banget terkait dengan infertilitas laki-laki sendiri. Nah, jadi sebelum kita lebih lanjut ya, infertilitas itu sendiri merupakan suatu kondisi atau keadaan di mana pasangan suami istri atau pasutri itu belum hamil istrinya. Nah, jadi si istri ini belum hamil setelah menikah selama 1 tahun. Nah, setelah menikah selama 1 tahun tapi istrinya belum hamil. Nah, dengan beberapa syarat. Yang pertama syaratnya itu aktivitas hubungan seksualnya itu rutin. Rutin artinya kan ya bisa dikatakan tinggalnya itu serumah, rutin beraktivitas hubungan seksual dan kemudian tidak menggunakan alat kontrasepsi. Nah, kalau sudah 1 tahun dilakukan seperti itu tapi kok istrinya belum hamil, itu namanya pasutri yang infertil. Nah, begitu ya. Nah, jadi balik lagi tadi ya, katakannya, kenapa kok penting? Nah, memang penting banget. Kenapa demikian? Ada beberapa alasannya. Yang pertama, namanya kehidupan rumah tangga, suami istri tentu ingin punya keturunan, ingin punya anak, kan seperti itu. Sehingga salah satu tujuan dari pernikahan kan agar memiliki
anak, sehingga nanti akan bisa meneruskan atau melanjutkan keturunannya. Nah, sehingga nanti akan punya anak, punya cucu, punya dan seterusnya sampai ke bawah, sampai banyak sekali. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu ketika seseorang tadi itu pasangan suami istri tadi ya, ketika memiliki anak, punya keturunan, tentu akan menambah kebahagiaan, ya, akan menambah kesenangan. Apalagi kalau anak-anaknya itu pintar, sehat, lucu-lucu, kan gitu kan. Jadinya menjadi tambah seneng, ya, menjadi tambah bahagia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebenarnya infertilitas dari laki-laki sendiri tadi itu tidak hanya melulu terkait dengan ketidaksuburan atau belum punya keturunan, tapi juga bisa terkait dengan adanya penyakit yang lain. Begitu. Jadi bisa terkait dengan problem kesehatan atau penyakit yang lain. Nah, sehingga ketika ada layanan andrologi seperti itu, bisa juga nanti akan mengatasi masalah kesehatan yang lain tadi. Nah, seperti itu. Ini tidak berdiri sendiri, tapi bisa terkait juga dengan gangguan-gangguan kesehatan yang lain, begitu. Nah, itu apa namanya? Kenapa kok penting? Ya penting banget, begitu ya. Apakah dokter sering menemui pasien dengan masalah infertilitas ini? Nah, ini juga pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh masyarakat ya. Nah, jadi sebenarnya itu cukup banyak di tengah-tengah masyarakat tentang kasus infertilitas sendiri. Nah, kalau berdasarkan penelitian itu kira-kira sekitar 10%. 10% dari pasutri itu adalah pasutri yang kurang subur atau infertil. Nah, kan banyak berarti ya? 10% kan banyak. Nah, bisa dihitung sendiri. Misalnya pasutri yang ada di daerah sini, misalnya daerah Ngawi atau daerah sekitarnya, itu berapa puluh ribu. Pasutri kan berapa puluh ribu. Nah, kira-kira itu 10%-nya itu infertil. Ada gangguan kesuburan. Nah, begitu. Jadi sebenarnya cukup banyak, akan tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan kok kemudian kelihatannya itu kasusnya belum banyak. Seperti itu. Oke, apa yang mendasari penyebab dari infertilitas ini, Dok? Ya, baik. Jadi kalau ada kasus tentunya ada penyebabnya. Nah, kan gitu ya. Ada kasus, ada penyebabnya. Nah, terkait dengan problem infertilitas itu sendiri, itu ada beberapa hal yang menjadi melatar belakangi atau yang menyebabkan. Jadi secara mudah itu enaknya dua. Nah, secara mudah dipahami oleh masyarakat itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah karena faktor genetik, itu faktor genetik atau faktor dari sononya gitu ya. Artinya seorang tadi itu lahir dia membawa karakteristik genetik tertentu atau kromosom tertentu yang ternyata itu bisa mengganggu kesuburan, bisa mengganggu fungsi-fungsi reproduksinya. Nah, misalnya ada kelainan kromosom, begitu. Ada kromosom, kalau laki-laki kan punya kromosom Y, misalnya kromosom Y-nya itu kelebihan, misalnya begitu. Atau kromosomnya ada kelainan yang lain, atau ada gennya itu yang berfungsi untuk memproduksi sperma, bertanggung jawab untuk produksi sperma, itu ada gangguan, ada mutasi, ada delesi, ada yang terdelet sehingga tidak lengkap, seperti itu. Itu bisa menyebabkan adanya gangguan fertilitas atau kesuburan tadi. Jadi yang pertama yang secara mudah gangguan genetik atau kromosom. Yang kedua itu adalah gangguan yang penyebabnya itu karena didapatkan. Artinya ketika dia itu lahir, begitu kan? Sebenarnya secara genetik, secara kromosom itu normal, gitu, sebagai seorang laki-laki yang normal. Tapi kemudian pada perkembangannya itu ada masalah-masalah yang akhirnya bisa mengganggu fertilitas itu sendiri. Artinya ini masalah yang didapatkan atau yang istilahnya acquired, begitu. Nah, ini bisa beberapa jenis terkait dengan ini. Misalnya ada infeksi. Nah, gitu ya. Infeksi saluran reproduksi. Nah, begitu. Karena ada infeksi, nanti bisa terjadi sumbatan pada salurannya atau pada pabriknya itu terjadi infeksi, akhirnya bisa dikatakan ada
gagal produksi dari sperma, itu bisa. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua itu bisa karena gangguan hormon. Itu gangguan hormonal, terutama adalah hormon-hormon reproduksi. Yang ketiga ini yang juga cukup sering itu karena gaya hidup, lifestyle atau gaya hidup yang kurang sehat. Gitu, gaya hidup yang kurang sehat. Misalnya apa? Misalnya merokok, gitu ya. Merokoknya itu bukan cuma merokok yang sehari 1 batang, itu bukan, tapi merokok yang memang setiap hari dan banyak batang. Ya, perokok berat, termasuk juga perokok pasif. Gitu, perokok pasif. Dia nggak ngerokok tapi teman-temannya di sekitarnya setiap hari ngerokok. Kan dia juga akan mendapatkan racun dari tadi. Kemudian dia misalnya kalau terkait dengan sehat reproduksi itu suka memakai celana yang ketat, termasuk celana dalam yang ketat. Begitu. Celana dalam yang ketat akhirnya mengganggu suhu di sekitar selangkangan. Gitu. Bisa juga ya dok itu ya dok? Ya bisa itu. Karena begitu maka menjadi tidak optimal ini produksi sperma dari testisnya nggak optimal. Begitu, celana dalam yang ketat, kemudian suhu yang terlalu tinggi. Karena untuk produksi tadi itu produksi sperma itu butuh suhu yang relatif dingin gitu ya, relatif beberapa derajat di bawah suhu tubuh sehingga akan bisa optimal. Itu. Kemudian misalnya juga minum-minuman beralkohol, gitu, minuman keras itu juga akan bisa mengganggu, atau juga kurang olahraga, kegemukan. Itu juga terkait dengan problem infertilitas yang itu problem yang didapat secara kromosom, secara genetik, oke. Nah, ternyata karena gaya hidup yang kurang sehat atau tidak sehat, akhirnya menjadi terganggu reproduksinya, gitu. Selanjutnya dok, apakah ada faktor yang bisa meningkatkan terjadinya infertilitas dok? Ya, yang bisa meningkatkan terjadinya infertilitas, ini juga bisa dikatakan cukup beragam gitu ya. Tapi yang paling banyak itu adalah terkait dengan lifestyle tadi itu. Ya. Jadi memang penting, lifestyle yang sehat itu memang penting. Selain penting untuk kesehatan tubuh secara umum, juga terkait khususnya tentang reproduksi. Gitu. Oke, lanjut ke gejala ya dok. Bagaimana gejala dari infertilitas yang mungkin bisa disadari secara dini dok? Iya. Kalau infertilitas ini kan memang mungkin cukup berbeda dengan gangguan kesehatan yang lain ya. Misalnya demam badannya, itu mungkin salah satu tanda demam beberapa hari. Oh, ini berarti mungkin demam berdarah atau tifoid gitu. Kalau infertilitas mungkin memang tidak khas seperti itu ya. Tapi ada beberapa gejala-gejala atau tanda-tanda yang bisa mengarahkan ke sana. Bisa mengarahkan kepada ini memiliki problem infertilitas. Misalnya apa? Misalnya itu adalah ketika seorang laki-laki yang dewasa ternyata dia belum pernah mimpi basah. Begitu ya. Laki-laki dewasa belum pernah mimpi basah. Misalnya usia kuliah. Usia kuliah sekitar usia 18 tahun ke atas, tapi dia belum pernah mimpi basah. Begitu. Itu juga termasuk salah satu gejala ya atau tanda dari infertilitas. Salah satunya itu. Kemudian misalnya lagi seorang laki-laki tapi dia memiliki atau tidak memiliki tanda-tanda seks sekunder yang normal pada biasanya. Misalnya suaranya itu masih seperti suaranya anak-anak. Cowok tapi suaranya masih suara anak-anak, bukan suara seperti cowok yang normal, yang suaranya jadi lebih membesar ya, lebih serak, lebih kalau secara nada itu lebih gitu ya. Jadi itu juga termasuk satu tanda. Oh, berarti memang ini ada gangguan di situ. Salah satunya. Kemudian ada juga laki-laki tapi libidonya atau nafsu seksualnya itu rendah atau bahkan hampir tidak ada. Gitu. Kalau normalnya kan apalagi usia-usia dewasa muda itu kan lagi tinggi-tingginya, tapi ini kok malah nggak punya nafsu seksual, malah tidak punya ketertarikan terhadap perempuan, tidak punya libido yang bagus. Ini bisa jadi salah satu tanda
atau gejala-gejala bahwa dia ini ada gangguan reproduksi. Nah, begitu. Atau juga misalnya yang mudah ini ya, alat kelaminnya ini pertumbuhannya nggak normal, gitu. Alat kelaminnya termasuk penisnya, termasuk juga telurnya atau testisnya ini tidak normal. Nah, itu salah satu tanda atau di antara beberapa tanda dari gangguan reproduksi termasuk gangguan infertilitas. Gitu. Nah, biasanya masalah ini terjadi pada kalangan usia berapa ya, Dok? Nah, yang infertilitas ini ya, jadi yang namanya infertil kan terbukti kalau dia itu sudah menikah lebih dari 1 tahun, istrinya belum hamil. Nah, kan gitu ya. Jadi kalau terbuktinya ketika dia sudah menikah lebih dari 1 tahun, gitu. Tapi kalau dari tanda-tanda dari gejala-gejala tadi itu sebenarnya kalau misalnya itu terdeteksi lebih awal lebih bagus. Sejak masa anak-anak itu terdeteksi sudah diketahui lebih bagus sebenarnya penanganannya, gitu. Tapi kan biasanya tidak seperti itu ya. Baru setelah menikah, setelah berapa lama 1 tahun, kok belum punya keturunan atau istrinya belum hamil. Ini baru terbukti di situ. Sebenarnya sejak dari kecil pun sebenarnya sudah bisa. Kalau asalkan diketahui, gitu. Nah, ketika muncul gejala ya, Dok, apa yang harus dilakukan, Dok? Nah, ini yang penting. Jadi kalau yang selama ini di tengah-tengah masyarakat itu kalau ada gejala-gejala atau problem infertilitas itu biasanya kan masih cukup malu ya. Nah, masyarakat itu masih merasa malu, kemudian menganggap ini suatu hal yang urusan pribadi, masih tabu. Ya, akhirnya dia dipendam sendiri. Nah, begitu. Nanti baru kalau dari tetangga atau dari saudara ada tanya yang macam-macam terkait dengan itu, nah itu baru merasa terusik atau baru merasa gimana gitu. Jadi ketika ada hal seperti itu, ada muncul gejala tanda seperti itu, ya berarti periksa. Nah, gitu kan, periksa, konsultasi gitu. Itu menjadi salah satu hal yang awal yang harus dilakukan. Periksa, konsultasi, kemudian jangan merasa ini sesuatu hal yang memalukan, sesuatu hal yang gimana. Jadi intinya periksa atau konsultasi, biar nanti tahu gitu. Oh, ini ternyata ada problem di sini, atau ternyata seperti apa. Itu kan tahunya kalau konsultasi, kalau periksa gitu. Berarti konsultasi gitu ya, Dok? Ya, betul. Kalau biasanya, Dok, tindakan selanjutnya itu apa, Dok? Dan proses pengobatannya? Tergantung, ya kan? Tergantung dari penyebabnya apa, tergantung dari kondisi pasutri atau laki-laki tadi itu seperti apa. Nah, gitu. Sehingga ini memang bisa dikatakan fleksibel gitu ya. Nah, tergantung dari kondisi seperti apa, nanti akan mengikuti itu. Tindak lanjutnya seperti apa? Apakah perlu misalnya hanya perlu obat-obatan saja, atau mungkin hanya perlu konsultasi saja, atau bahkan perlu tindakan tertentu. Nah, itu tergantung dari keadaannya seperti apapun penyebabnya. Bisa dijelaskan kepada Sobat Atin, Dok, cara mencegah infertilitas pada lelaki? Nah, tadi tanda gejala, sekarang gimana untuk mencegah? Iya, cara mencegahnya. Ya, mencegahnya. Jadi mencegahnya ini kan biasanya kalau orang-orang itu sudah cukup aware, sudah cukup menyadari atau paham terkait dengan kondisi reproduksi, nah, kan gitu. Tapi ketika masyarakat ini belum terlalu paham tentang kesehatan reproduksi laki-laki, tentang andrologi, jadi untuk mencegah itu memang tergantung tadi kepada penyebabnya. Tapi intinya adalah hidup sehat. Nah, itu intinya adalah hidup sehat. Lifestyle-nya itu diubah dari yang tadi itu lifestyle yang kurang bagus atau bahkan lifestyle yang buruk menjadi lifestyle yang sehat, yang akan mendukung kesehatan secara umum maupun terutama kesehatan reproduksi. Gitu. Lifestyle intinya memang. Gitu. Baik, Dokter, terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Semoga dengan adanya podcast ini bisa bermanfaat bagi Sobat Atin semua. Nah, yang terakhir, Dokter, apakah Dokter ada tambahan sepatah dua patah kata untuk Sobat Atin? Sobat Atin yang berbahagia, jadi kami punya pesan singkat saja terkait dengan kesehatan reproduksi maupun andrologi. Jadi terkait dengan
infertilitas atau ketidaksuburan laki-laki ini itu tidak semata karena urusan ini karena belum dititipi oleh Allah. Nah, ini belum waktunya dikasih keturunan. Nah, tidak hanya urusan seperti itu. Akan tapi infertilitas laki-laki atau pasutri ini merupakan salah satu bagian dari penyakit. Nah, gitu ya. Ini merupakan salah satu bagian dari penyakit di dalam tubuh kita. Salah satunya seperti itu. Sehingga ketika ada masalah seperti ini, ada masalah infertilitas atau kesehatan reproduksi yang terganggu, ketidaksuburan ini, maka kita jangan merasa malu, ya, jangan merasa minder, jangan dipendam sendiri, tapi kita lebih terbuka gitu. Sehingga kita akan tidak ragu untuk berkonsultasi, tidak ragu untuk periksa begitu. Kemana? Ya ke dokter spesialis andrologi sebagai salah satu ikhtiar untuk bisa mendapatkan keturunan atau momongan sehingga kehidupan rumah tangga tadi itu akan menjadi lebih senang, lebih bahagia. Seperti itu. Terima kasih. Baik, apabila Sobat Atin ingin berkonsultasi terkait kesuburan pada lelaki atau sedang mengalami gejala yang mengarah ke infertilitas lelaki, silakan memeriksakan diri ke dokter spesialis andrologi serta lakukan konsultasi terkait pencegahan dan penanganan terbaik. Silakan berkunjung ke RSI Atin Husada Ngawi. Dr. Eko Budi Siswidianto, spesialis andrologi, memiliki jadwal praktik hari Kamis dan Jumat pukul 17 hingga 19.30 WIB dan hari Sabtu pukul 8.30 hingga 11.30 WIB. Sampai jumpa di Atin Podcast Santuy selanjutnya. RSI Atin Husada Ngawi, layanan Islami, profesional dengan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.